Jepang menghilang? Hah? Menghilang dari apa? Nah, jadi Jepang lagi krisis populasi. Dan ini jadi salah satu prediksi kalau Jepang bakal hilang dari bumi. Perdana Menterinya Jepang yang bilang sendiri kalau negaranya emang lagi dapat krisis besar gara-gara masalah ini. Mau nggak percaya, tapi ini emang yang terjadi. Lagian kita kenal banget sama Jepang. Mereka pernah jajah kita dengan slogannya Jepang Cahaya Asia. Dan saat ini Jepang penuh dengan kemajuannya. Robot-robot yang hebat, anime dan manga yang luar biasa, dedikasi kerja yang gaspol abis. Belum lagi Jepang masuk G7. Terus tahun 2008 Jepang adalah negara produsen mobil terbesar di dunia. Beberapa merek otomotif terkenal seperti Honda, Toyota, dan Nissan. Nah, kita pasti kenal banget tuh sama nama-nama kendaraan itu. Belum lagi alat elektroniknya menghiasi rumah-rumah kita. Tapi semuanya itu hanya selimut emas dari buruknya kehidupan di Jepang. Bisa dibilang 30 tahun ekonomi Jepang mandek, nggak bergerak. Belum lagi krisis populasi. Dan ini jadi salah satu prediksi kalau Jepang bakal hilang dari bumi. Hal lain seperti anak mudanya yang nggak mau nikah karena biaya hidup yang mahal di Jepang. Belum lagi hidup hemat mereka malah bikin negara Jepang berhutang. Lah kok bisa? Bukannya hemat itu pangkal kaya, kok bisa ngutang? Nah, daripada bingung langsung aja kita bahas kenapa negeri Sakura ini bakal hilang, apa masalah yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana Jepang dapat keluar dari krisis ini. According to the country's Prime Minister Fumio Kishida, this is the greatest crisis Japan faces. Because of unparalleled low birth rates, Japanese society is doomed to fail. As Elon Musk puts it, Japan will disappear if something doesn't change. Siapa sih yang gak ngeh sama Jepang? Negeri Sakura ini terkenal banget dengan teknologi canggihnya yang bikin iri, ekonomi yang kuat, dan budaya unik yang bikin penasaran. Tapi jangan terkecoh, di balik semua kemewahan itu, Jepang ternyata punya masalah-masalah yang jarang banget dibahas. Seperti krisis populasi, ini udah kayak film science fiction. Salah satu masalah terbesar di Jepang adalah jumlah penduduknya yang terus menyusut. Ya bayangin aja, jumlah kelahiran jauh lebih sedikit dibanding kematian. Ini kan bikin tenaga kerja jadi langka dan beban ekonomi makin jadi berat. Udah kayak film-film science fiction yang ngebahas soal kepunahan manusia. Tapi ini beneran terjadi di Jepang. Ada beberapa alasan kenapa jumlah penduduk Jepang semakin berkurang. Pertama, nikah dan punya anak. Anak muda Jepang mikirnya nanti aja deh. Banyak anak muda Jepang yang memilih untuk menunda pernikahan dan punya anak. Alasannya mereka lebih fokus ke karir, mau menikmati hidup dulu atau merasa belum siap secara finansial. Selain itu, biaya hidup di Jepang, mahal banget. Terus kedua, cari kerja tuh susah. Mau punya anak jadi mikir 2 kali. Ya kan kondisi ekonomi yang gak stabil dan sulitnya mencari pekerjaan juga bikin banyak orang mikir untuk punya anak. Siapa sih yang mau punya anak kalau belum punya pekerjaan yang mapan? Gaji masih Senin Kemis. Mereka mikirnya udah miskin malah punya anak, malah nambah beban hidup. Dan ketiga, budaya individualitas yang semakin kuat di Jepang membuat orang lebih mementingkan diri sendiri daripada keluarga. Nah, kalian pasti pernah dengar ini nih, konsep Ikigai, tujuan hidup, yang populer di Jepang. Nah, ini yang bikin orang jadi fokus ngejar cita-cita pribadi. Jadi karir lebih penting ketimbang hidup berkeluarga. Menurut data dari Japan Ministry of Health, Labor and Welfare, angka kelahiran di Jepang terus turun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, angka kelahiran mencapai titik terendah dalam sejarah, yaitu sekitar 800.000 kelahiran. Dan tahun 2024, dari bulan Januari sampai Juli, angka kelahiran di Jepang cuma 350.000. Dan data kelahiran tertinggi Jepang terjadi di tahun 1973 dengan 2 juta jiwa. Jadi udah 51 tahun, populasi di Jepang tiap tahunnya menurun. Rekor 2 juta kelahiran cuma terjadi di 50 tahun yang lalu. Ngeri. Nah, masalah yang kedua yaitu ekonomi lesu, bikin kantong tipis. Ekonomi Jepang juga lagi nggak sehat. Pertumbuhan ekonomi melambat. Banyak perusahaan besar yang gulung tikar sejak krisis 1990-an. Meski Jepang dikenal dengan pertumbuhan sahamnya yang hebat dan spektakuler, tapi ya itu dulu sebelum tahun 1990-an. Pas waktu jaya-jayanya Jepang, masyarakat waktu itu pada nabung saham, ngeluarin duit mereka buat invest ke saham. Dan apesnya, malah ada krisis. Dan akhirnya, duit saham yang mereka tabung selama ini hilang karena perusahaan rugi. Nah, sejak saat itu orang Jepang jadi sakit hati dan gak percaya lagi yang namanya investasi.
Nah, daripada duitnya diinvest, mereka mending hidup hemat. Nah, karena mereka hidup hemat, nggak ada duit yang muter. Kalau duit nggak ada yang muter, ekonomi nggak jalan. Mau buat produk sebagus apapun, diskon gila-gilaan, mereka akan hidup hemat dan milih hidup sesuai kebutuhan aja. Bisa dibilang banyak orang Jepang jadi was-was sama masa depan. Dan ini cuma bikin stres ekonomi Jepang karena lambatnya perputaran duit di masyarakat dan cenderung jalan di tempat. Pemerintah Jepang harus utang besar-besaran biar masyarakatnya tetap hidup. Dan ini cuma bikin deflasi, di mana nilai suatu barang menurun. Nah, kalau di Indonesia itu kan inflasi, tapi kalau di Jepang malah deflasi. Loh, bukannya enak ya kalau deflasi? Harga kan jadi murah. Ya, awalnya sih enak ya, bisa beli barang dengan harga yang lebih murah. Tapi kalau terus-terusan begini, malah bikin ekonomi jadi lesu. Kenapa? Karena harga terus menurun. Orang jadi menunda-nunda untuk beli barang. Mereka mikirnya, nanti aja belinya, siapa tahu harganya makin murah. Akibatnya, perusahaan jadi malas investasi atau menciptakan produk terbaru. Atau jadi malas buka lapangan kerja baru. Lah ngapain buka usaha? Nggak ada yang beli. Nah, kalau gini terus, perusahaan nggak punya pemasukan. Berakibat pemecatan karyawan. Nah, karyawan mau digaji pakai apa? Duit masuk aja nggak ada, karena nggak ada yang mau beli barang. Nah, ini yang disebutin di awal, dimana hemat malah bikin hutang. Hematnya jadi bikin negara ngutang, ya karena nggak gerak ekonominya. Terus sekarang bayangin aja, utang negara Jepang itu udah kayak bola salju yang terus membesar. Tiap tahun pemerintah Jepang harus bayar bunga utang yang jumlahnya bikin geleng-geleng kepala. Akibatnya, uang yang seharusnya bisa dipakai buat bikin sekolah baru, rumah sakit yang lebih bagus, atau bikin infrastruktur yang lebih canggih, malah terpakai untuk bayar utang. Belum lagi waktu pandemi COVID-19 bikin runyam beberapa masalah yang udah ada di Jepang. Penutupan bisnis dan pembatasan aktivitas sosial telah menyebabkan penurunan tajam dalam konsumsi domestik. Selain itu, pandemi juga telah mempercepat proses digitalisasi dalam beberapa sektor, namun juga meningkatkan kesenjangan digital di antara generasi tua dan muda. Dan masalah selanjutnya ini adalah kerja keras sampai maut menjemput. Jepang juga dikenal dengan budaya kerja kerasnya yang ekstrim. Orang Jepang rela kerja lembur sampai pagi demi perusahaan. Akibatnya, waktu buat keluarga dan diri sendiri jadi berkurang. Banyak yang merasa tertekan dan gak bahagia karena hidup cuma diisi sama kerja. Seminggu tuh ya 80 jam kerja. Ya perharinya kan berarti kerjanya 12 jam. Normalnya ya kerja tuh ya seminggu 40 jam kerja. Itu kalau aturannya yang berlaku. Karena nggak semua perusahaan melakukan hal tersebut. Nah, ini buat para penonton, ada nggak yang tinggal di Jepang atau pernah di Jepang? Butuh info terbaru nih, apakah bener di Jepang kerja seminggu itu 80 jam atau udah mulai dibenahi? Jadi kerjanya cuma 40 jam aja. Tolong komen dong yang punya pengalaman tentang Jepang. Nah, lanjut pembahasan tentang budaya kerja keras yang begitu melekat dalam masyarakat Jepang. Seringkali dikaitkan dengan konsep kaizen atau perbaikan terus-menerus. Kedengarannya bagus banget ya. Cuma ada masalah yang timbul di sini nih. Sisi negatif dari budaya ini adalah munculnya fenomena karoshi, kematian akibat kerja berlebihan. Tekanan untuk selalu berprestasi dan memenuhi ekspektasi perusahaan membuat banyak pekerja Jepang mengalami kelelahan fisik dan mental yang parah. Akibatnya kasus depresi, bunuh diri, dan gangguan kesehatan mental yang semakin meningkat. Kondisi ini tidak hanya berdampak buruk pada individu, tetapi juga pada produktivitas nasional. Tapi kan mereka punya robot, negara modern dong. Nah, jadi hadirnya robot yang diperkerjakan di Jepang bukan hanya majunya teknologi, tapi nggak ada remaja yang mau kerja. Beberapa trauma sama dunia kerja. Kalau nggak kerja, ya nggak dapat duit. Sekalinya kerja, nggak ada hentinya. Ya ibaratnya maju kena, mundur kena. Lagian mau kerja rajin juga yang dapat insentif atau bonus gede kebanyakan orang tua. Jadi anak mudanya kerja udah sepenuh jiwa raga, dibayarnya dengan bonus kecil. Kalau nggak dibayar pakai respect, ya kali kenyang cuma dihormati aja. Dan hal ini bikin masalah yang lain. Ada istilah yang dikenal dengan nama hikikomori. Hikikomori merupakan istilah untuk menggambarkan seseorang yang tidak mau bersosialisasi, menarik diri dari lingkungan, dan berdiam diri di rumah dalam waktu yang lama. Hal ini terjadi karena beberapa kepahitan dengan kehidupan sosial atau udah capek aja nurutin ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi, tapi ngejalaninya udah setengah mati. Terus apa yang dilakukan sama pemerintah Jepang? Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menghadapi masalah yang serupa seperti Korea Selatan dan Italia, Jepang memiliki beberapa keunikan.
Seperti Jepang memiliki sistem pendidikan yang sangat baik dan infrastruktur yang memadai. Pemerintah Jepang telah berupaya mengatasi masalah demografi dengan memberikan insentif bagi pasangan yang memiliki anak, memperpanjang usia pensiun, dan mendorong imigrasi tenaga kerja asing. Namun, upaya-upaya ini masih belum cukup untuk membalikan tren penurunan populasi. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan berbagai upaya. Beberapa saran yang mungkin dapat dilakukan antara lain kebijakan pronatalitas. Pemerintah Jepang perlu memberikan insentif bagi pasangan yang memiliki anak, seperti tunjangan anak, cuti melahirkan yang lebih panjang, dan fasilitas penitipan anak yang terjangkau. Terus bisa aja meningkatkan kualitas hidup di daerah pedesaan, ya dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan menciptakan lapangan kerja di daerah pedesaan. Nah, hal ini diharapkan dapat menarik kembali penduduk yang merantau. Terus nih, kalau untuk hikikomori, ya ini merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi multidimensi. Ya dari pemerintah, keluarga, masyarakat, dan individu sendiri memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Dengan meningkatkan kesadaran, menyediakan dukungan yang memadai, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Nah, setelah itu diharapkan jumlah kasus hikikomori dapat menurun. Ya, krisis di Jepang adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi jangka panjang. Ya, Relung Nalar paham banget. Ngomong emang lebih gampang daripada menjalankan. Dan yang perlu diingat, dengan memahami akar permasalahan dan bekerja sama secara menyeluruh, Jepang pastinya dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Ya, di balik semua itu, Jepang tetap ada pesona. Meskipun punya banyak masalah, Jepang tetap punya daya tarik yang nggak bisa diabaikan. Teknologi canggihnya, budaya uniknya, dan makanannya yang lezat bikin banyak orang penasaran dengan Jepang. Belum lagi nih, negara ini juga merupakan pionir dalam berbagai bidang seperti teknologi, ramah lingkungan, perawatan kesehatan, dan industri kreatif. Ya, seperti Jepang telah mengembangkan teknologi panel surya yang efisien, mobil listrik dengan baterai yang canggih, dan sistem perawatan kesehatan berbasis teknologi informasi yang canggih juga. Selain itu, industri anime dan manga Jepang telah berhasil memikat penggemar di seluruh dunia dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara. Ya, Indonesia bisa ambil hal positifnya dari Jepang. Hal negatifnya kalau bisa jangan diikuti. Bagaimana menurut kamu? Kira-kira kebijakan apa lagi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah di Jepang? Kalau ada ide silahkan komen aja. Nanti kita diskusi bareng. Siapa tahu ide kamu lebih cemerlang. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan ini Relung Nalar.